Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di Mapel Geografi kelas 10 semester 2, di mana kita awali materi semester 2 Geografi, yaitu kita bahas tentang hidrosfer. Jadi coba kalian buka buku paket kalian, materi tentang hidrosfer. Nah, kita bahas apa saja sih yang dipelajari di materi hidrosfer tersebut. Jadi sebenarnya hidrosfer itu kalau dikaji secara etimologi atau dikaji dari kata-katanya, hidrosfer itu terdiri dari dua kata, hidro dan sfera. Hidro yang artinya air dan sfera adalah lapisan air. Di dalam materi tersebut yang kita bahas berarti tentang air ya, dibagi dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Apa saja yang dibahas di perairan darat berarti air yang ada di darat. Contohnya apa? Air yang ada di darat berarti sungai, kemudian rawa, danau. Nah, itu kita bahas mulai dari bagaimana sumber airnya diperoleh, kemudian proses terbentuknya, dan beberapa gejala yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk yang perairan laut, yang kita bahas yaitu tentang samudra, tentang laut, topografi dasar laut, seperti itu. Oke, kita hari ini belajar tentang hidrosfer. Hidro itu artinya air, berarti kita bahas siklus air. Jadi kalau Bu Isa bilang siklus air, yang kalian bayangkan mungkin suatu siklus gitu ya, suatu urutan atau siklus air. Nah, ini Bu Isa ada PPT-nya. Sebentar. Ini hidrosfer. Siklus air. Siklus air itu ada 3 ya. Bentar, siklus air itu ada 3. Yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga adalah siklus panjang. Atau kadang ada yang mengungkapkan siklus pendek juga ada, siklus sedang, kemudian siklus besar, sama saja. Oke, untuk siklus air yang pertama kita bahas yaitu siklus pendek. Nanti kalian akan menemukan beberapa istilah-istilah asing dalam siklus hidrosfer. Jadi nanti ada kata-kata yang keren yang kalian harus cari apa itu maknanya. Oke, siklus pendek. Siklus pendek itu dimulai dari penguapan. Jadi gambar ini contohnya ini adalah sebuah di laut ya. Di laut, kemudian air laut ini tadi mengalami proses penguapan. Kenapa dia bisa mengalami proses penguapan? Karena dibantu oleh tenaga sinar matahari. Jadi sinar matahari ini tadi mengenai laut ini tadi, kemudian dia mengalami proses penguapan. Otomatis dia disebut proses penguapan dari air laut ini tadi dia berubah menjadi gas ya. Gas. Kemudian gas tersebut yang mengalami penguapan dia akan naik ke atas, otomatis semakin naik ke atas maka suhunya semakin rendah. Gas-gas tersebut ketika dia mengenai suhu yang sangat rendah atau dingin, maka dia akan terbentuk es, tetapi esnya itu berukuran yang sangat kecil. Nah, proses terbentuknya es-es itu tadi, nah ini disebut dengan kondensasi atau awan. Nah ini. Jadi yang pertama ada proses penguapan air laut, uapnya atau gasnya naik ke atas, karena dia semakin ke atas suhunya semakin rendah, maka dia akan berubah menjadi es. Terkumpul titik-titik air itu tadi disebut dengan kondensasi. Kondensasi atau awan.
Ya, proses kondensasi sehingga terbentuknya awan. Nah, di sini ada proses lagi namanya adveksi. Nah, proses adveksi itu tadi proses di mana ketika ada satu awan, dia akan berpotensi menimbulkan awan yang lainnya. Nah, proses jadi satu awan, ini tadi ya, kemudian dia awan, kemudian ini dia tadi berpotensi tumbuh atau timbulnya awan satu lagi. Seperti itu. Nah, ketika sudah terbentuk awan ini tadi, kemudian proses yang terakhir yaitu dia turun hujan. Kenapa dia bisa turun hujan? Karena di sini titik-titik air itu tadi sudah jenuh. Nah, titik-titik air ini tadi sudah jenuh, sehingga bisa menimbulkan hujan, turunnya hujan. Yang perlu dicatat dalam siklus pendek ini tadi, yang membedakan dengan siklus yang lainnya adalah penguapannya dia terjadi di laut dan hujannya juga terjadi di laut. Seperti itu. Jadi penguapan di laut, hujannya juga ada di laut. Penguapan, tadi penguapan nama lainnya apa? Evaporasi. Jadi evaporasi itu nama lainnya penguapan. Kemudian terbentuk kondensasi dan hujan. Hujan ini juga memiliki nama lain, nama kerennya yaitu presipitasi. Jadi hujan itu presipitasi. Oke, gitu ya siklus pendek. Next, sekarang kita belajar ke siklus sedang. Nah, proses awal dari siklus sedang itu hampir sama, yaitu terjadi proses penguapannya di laut, kemudian dia terbentuk kondensasi. Yang membedakan siklus sedang dan pendek yaitu jatuh hujannya. Kalau hujan di siklus pendek tadi kan hujannya di laut. Bedanya, kalau yang siklus sedang, dia hujannya jatuh di daratan. Tetapi bedanya, daratan tersebut tidak jauh dari pantai atau laut. Atau nama lain dari daratan ini adalah dataran rendah. Jadi hujannya itu jatuh di dataran rendah. Seperti itu, hujannya jatuh di dataran rendah. Oke, next. Selanjutnya yaitu siklus panjang. Atau ada yang mengungkapkan ini adalah siklus besar. Proses awalnya sama, yaitu air laut mengalami penguapan, kemudian dia terbentuk kondensasi. Nah, setelah terbentuk kondensasi atau awan ini tadi, awan bergeser jauh terbawa oleh angin, sehingga hujannya itu ada di daerah pegunungan, dataran tinggi. Kalau tadi siklus sedang itu kan jatuhnya di dataran rendah ya, dekat dengan laut, tapi bedanya untuk yang siklus panjang, presipitasi atau hujan itu jatuh di dataran tinggi, di daerah pegunungan. Itu. Setelah jatuh hujannya di dataran tinggi atau di daerah pegunungan, otomatis air yang ada, air yang mengenai tanah, dia akan mengalami proses infiltrasi namanya. In itu masuk, berarti kalau infiltrasi, itu masuknya air dalam tanah. Ini, ada gambarnya ya, infiltrasi, air masuk ke dalam tanah. Jadi setelah hujan, airnya itu masuk ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Kemudian kalau airnya ini semakin meresap ke dalam tanah, jauh lagi ke dalam tanah, namanya adalah perkolasi. Nah, perkolasi ini tadi yang memicu adanya air tanah. Air tanah. Jadi prosesnya adalah perkolasi. Kalau infiltrasi itu tadi air masuk ke dalam tanah saja, tapi kalau air tanah itu tadi masuk jauh ke dalam tanah, namanya adalah perkolasi. Jadi ada 3 gejala ketika air itu mengenai tanah. Ada infiltrasi, ada perkolasi, satu lagi namanya adalah runoff. Runoff, tulisannya R-U-N-O-F-F. Nah, runoff, run itu kan artinya lari ya kalau di dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau gejala atau fenomena runoff ketika hujan, airnya itu mengenai tanah, air tersebut tidak bisa meresap ke dalam tanah, sehingga hanya mengaliri permukaan tanah saja. Makanya disebut run off, dia lari, run off. Jadi run off itu air yang kena tanah tapi airnya tidak meresap ke dalam tanah.
Kalau airnya meresap ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Kalau airnya itu tadi meresap ke dalam tanah, kemudian semakin jauh, semakin dalam, namanya adalah perkolasi. Gitu ya, paham ya? Jadi ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, ini tadi beberapa istilah-istilah asing atau nama keren dalam hidrosfer. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada adveksi, ada presipitasi, ada infiltrasi, ada runoff, dan perkolasi. Ada 7 istilah-istilah nama keren dalam hidrosfer. Oke, tugas kalian yang pertama adalah untuk siswa dengan absen ganjil, kalian membuat gambar siklus pendek, kemudian siswa dengan nomor absen genap menggambar siklus sedang, kemudian itu tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua, semua siswa menggambar siklus panjang, di mana setiap siklus panjang ini tadi ada istilah-istilah asingnya. Ada 7 istilah asing yang harus kalian wajib masukkan ke siklus panjang. Jadi kalian letakkan, kalau evaporasi itu di mana? Kalau presipitasi itu di mana? Kalau runoff itu di mana? Jadi setiap anak memiliki 2 tugas. Ya, kalau yang ganjil tadi siklus pendek, siklus genapnya siswa absen genap, kemudian tugas yang kedua semuanya menggambar siklus panjang di mana setiap siklusnya harus diisi dengan istilah-istilah asing. Seperti itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk tugasnya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.